kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan acara Rakernas ke-8 Laskar Anti Korupsi Indonesia. Dengan Rakernas ke-8 ini, maka saya harapkan kita akan lebih tumbuh dewasa lagi, tumbuh berprestasi, meningkatkan kualitas, baik kualitas kita dari hati yang bersih untuk menuju Indonesia bebas korupsi dengan perjuangan yang tidak ringan tentunya. Dan terima kasih juga pada acara ini, pada panitia yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketum kita, Bapak Burhanuddin Abdullah, sehingga pada saat ini saya bangga acara ini terselenggara dengan baik sekali, dihadiri oleh rekan-rekan kita semua Laskar Anti Korupsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan antusias dan penuh tanggung jawab, dan saya tahu pasti itu. Yang kedua, saya mengucapkan selamat Rakernas. Pakailah ajang ini dengan hati yang bersih, dengan motivasi yang kuat untuk sama-sama kita memperkuat dalam wadah Laskar Anti Korupsi dalam tujuan memberantas korupsi di bumi persada Indonesia ini. Bila ada kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, yang saya banggakan, Bapak Penasihat daripada Dewan Pimpinan Pusat, Bapak Jenderal Purnawirawan, Pak Yono Kolbuin. Beliau itu merupakan suatu mantan dari staf Angkatan Udara. Beliau sudah punya pengalaman banyak tentang strategi, sehingga kalau dilaki kita bangga punya ahli strategi perang. Tapi kalau beliau dulu berperang melawan musuh, karena beliau pengalaman sudah di tingkat penasihat DPP, jadi strategi perang melawan korupsi. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang hadir juga ini agak ganteng, Bapak Insinyur Ari. Beliau ini putra terbaik Bapak mantan Menteri Azwar Anas. Yang terhormat Bapak Sekjen, beliau ini tidak asing lagi di kalangan laki. Beliau sungguh-sungguh kekar-kekar begini, dia guru silat Merpati Putih. Bapak Sekjen, Sekretaris Jenderal. Terus ada bendahara saya, Ibu Meta Indah Budianti SH MH, hadir. Terus ada yang bisik-bisik tuh di sana. Itu siapa ya? Itu rahasia. Dan yang terhormat, yang saya banggakan, para ketua DPD laki seluruh Indonesia. Dan yang terhormat, yang saya banggakan, para ketua pengurus DPC laki seluruh Indonesia. Yang terhormat, yang saya banggakan juga, para panitia
yang bekerja tidak mengenal lelah, siang malam tanpa pamrih, sehingga kita lihat acara ini sukses dengan baik. Rekan-rekan para wartawan ikut mendukung rapat kerja nasional. Saudara-saudara seperjuangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di ruangan yang cukup mewah ini, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah. Kalau tidak salah yang kedua kalinya. Dan ini merupakan satu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak terasa pula pada malam hari ini yang sangat bahagia dan kita banggakan, bahwa laki sudah berumur 8 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari seperjuangan yang sama berbahagia. Saya rasa sangat haru dan bangga melihat kehadiran saudara-saudara di malam hari ini. Enggak ada saya lihat wajahnya yang cemberut, enggak ada lagi saya lihat wajahnya yang kuasa kusuk ataupun yang kesan beremosional. Tapi saya lihat wajahnya ganteng-ganteng, cakep-cakep semua. Itu menandakan bahwa hari ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena yang hadir pada malam hari ini adalah saudara-saudara yang memiliki kualitas yang sangat baik di mata organisasi. Sekarang yang saya undang 34 provinsi, rata-rata 260 sekian, 280 kabupaten kota, rata-rata 2, hampir 600-700 yang betul-betul bisa hadir. Tapi berbeda di malam hari ini. Karena apa? Karena kalau periode 1-7 itu dikedepankan kuantitas, jumlah. Kalaulah hari ini Rakernas yang ke-8 2015 ini bukan kuantitas tapi kualitas. Inilah kualitas saudara-saudara yang terbaik. Karena dari sekian tidak mampu mereka memenuhi. Kalau Rakernas dulu Anda bilang kiri kanan, teman saya silakan Anda noleh kiri kanan, ada nggak yang hadir? Ternyata mereka tidak hadir di malam hari ini. Kenapa? Pertanyaannya besar. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memenuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Apa itu ketentuannya? Kualitas yang ke depan. Apa itu kualitas? Dia harus memenuhi syarat yang ditambahkan. Ini saya bangga, haru, karena saudara sudah terseleksi bahwa Anda lah yang kita andalkan sebagai para pejuang-pejuang laki di seluruh Indonesia yang memiliki kualitas terbaik di organisasi ini. Nah, karena itu momen hari ini, momen Rakernas ini, kenapa saya bilang cerah, wajahnya ganteng, putih, bersih? Karena tidak ada lagi pemberontak di sini. Kalau dulu masih ada teroris di Laki, pemberontak,
yang ingin menjatuhkan ketua umum. Kalau sekarang yakin dan percaya, murni, hebat semua. Karena itu tadi, pemberontaknya sudah kita asingkan semua, kita kandangkan semua. Selesai urusannya. Inilah yang rasa bangga, sehingga saya senang kepada saudara-saudara. Walaupun di dalam pelaksanaan tadi ada juga rekan-rekan yang mungkin mimpi buruk, belum apa-apa. Halo Pak, gimana? Bisa ikut gak Pak? Ini enggak. Saya nyetes saja psikologi sampai di mana mereka punya kekuatan. Ternyata Pak Bagus kuat mentalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari seperjuangan yang sama berbahagia, saya sangat berharap Rakernas ini jangan kita kumpul hanya untuk main-main. Saya menginginkan saudara-saudara di Rakernas ini memberikan suatu pemikiran yang terbaik untuk negeri ini. Karena itu, saudara yang kita undang ini adalah orang-orang yang terbaik dan sudah memenuhi syarat. Tolong barengi pemikiran-pemikiran yang terbaik. Kita butuh pemikiran. Kalau hari ini sudah datang, mungkin satu tujuan kita apa? Silaturahmi. Yang tadi 1 tahun tidak pernah ketemu. Curhat. Apa yang dicurhatkan? Oh, saya kesal dengan Pak Burhan. Ayo bicara dalam Rakernas ini. Saya rindu dengan Pak Burhan. Ayo kita bicarakan hari ini. Organisasi perlu pembenahan. Ayo kita bicarakan hari ini. Ini gimana masalah hukum? Ayo kita bicarakan hari ini. Bagaimana pemerintah? Bagaimana pemerintah yang baik? Good clean government. Ayo kita bicarakan hari ini. Inilah momen-momen yang terbaik yang harus Anda pikirkan, saudara pikirkan. Telurkan pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk negeri ini. Sehingga di dalam Rakernas ini tidak ada lagi bilang, Pak, saya bicarakan apa? Pak, ketuanya sudah beli 10 mobil. Pak, ketuanya begini. Bukan itu yang harus dibicarakan Rakernas ini. Tapi yang dibicarakan Rakernas ini apa? Organisasi laki ini mau dibawa kemana? Bagaimana baik, bagaimana maju, bagaimana berkembang? Ayo dibicarakan pada Rakernas ini. Terus kita bicara soal konteks hukum. Pak, hukum ini nggak jalan. Bagaimana harus jalan? Pak, KPK seperti apa? Kejaksaan seperti apa? Kepolisian seperti apa? Ayo bicara. Kita angkat mereka supaya menjadi penegak hukum yang lebih baik. Itu tujuan Rakernas. Bukan tujuan Rakernas ini saling hantam, saling siku. Datang ketua bingkelang, sekretarisnya nggak bener. Datang sekretarisnya, ketuanya nggak bener. Bukan momen ini yang perlu. Bukan saat ini yang kita perlukan bicara seperti itu. Tapi mari kita bicara, Pak, laki ini kita mau bawa kemana? Pak, bagaimana laki ini berkembang? Terus bagaimana meningkatkan kinerja polisi, jaksa, KPK lebih baik? Itu yang dibicarakan. Saya yakin dan percaya yang hadir pada hari ini bukan saja S1, profesor pun ada. Nah, karena itu malu kita pada negeri ini. Kalau saudara itu yang datang S1, S2, S3 sampai S4, S10 profesor yang datang, tapi Rakernas hasilnya apa? Bertengkar melulu, ngatain semua melulu. Gimana mau selesai negeri ini? Coba perlihatkan intelektual kita. Kita S1, S2 profesor. Kita mikir ini, mikir negeri. Itu yang paling hebat. Bukan memikirkan apa yang dibuat kesalahan orang lain. Nah, karena itu saya harap, saya kepingin, kita berharap semua dalam Rakernas nanti melahirkanlah suatu rekomendasi yang terbaik yang nanti akan kita sampaikan kepada DPR, kepada Presiden, kepada Menteri, kepada penegak hukum, supaya mereka tahu hasil kajian dan penelitian saudara-saudara tentang persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari seperjuangan yang sama berbahagia, perlu saya sampaikan malam hari ini.
laki tidak ragu lagi, jangan ragu peran keberadaannya. Kalau boleh saya katakan hari ini, supaya ini dapat dipahami oleh saudara-saudara, laki punya prestasi yang sangat besar. Prestasi pertama, tidak ada yang mampu menjerat pejabat Kemenpora sebagai terpidana kecuali laki yang mampu. Silakan saudara-saudara tanya Kementerian Perumahan Rakyat, siapa masukan pejabat kementerian saat ini sudah ada di rutan sebagai terpidana? Itu adalah kerja keras Laskar Anti Korupsi Indonesia. Yang prestasi yang kedua, perlu saya sampaikan juga, dalam kisru KPK, supaya saudara-saudara tahu, kenapa DPP kok diam, kok nggak ada gerakan? Apakah gerakan melalui demo, aksi itu menyelesaikan persoalan? Tidak mesti. Perlu saya sampaikan hari ini, persoalan KPK kemarin dengan polisi, kita tidak mau melakukan aksi, kita tidak mau mendukung siapa-siapa, sehingga kita membuat surat kepada Presiden yang tembuskan kepada DPR RI, tembuskan kepada Seknek, tembus semua apa isi daripada masukan saran laki kepada Bapak Presiden. Ada 4 yang kita tak berikan. Itu perlu saudara ketahui. Yang pertama kita sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita butuh KPK, kita butuh polisi, kita butuh jaksa, kita butuh hakim yang terbaik untuk memberantas korupsi, sehingga kita butuh adanya komitmen antara polisi, jaksa, KPK dan hakim untuk berjuang dan melawan korupsi. Itu yang pertama kita sampaikan. Yang kedua, kita minta kepada Presiden, kita sama-sama menegakkan supremasi hukum, sehingga kita berikan kesempatan kepada polisi untuk melakukan pra-peradilan. Kita minta juga kepada kesempatan, kita hargai juga KPK untuk melakukan pra-peradilan. Itu yang kedua kita sampaikan, kita hargai. Yang ketiga kita sampaikan ke Bapak Presiden, yang ketiga yang kita sampaikan di dalam surat ini adalah kita minta Bapak Presiden bersihkan oknum-oknum yang terlibat masalah hukum di dalam pemerintahan ini ataupun di dalam penegak hukum. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, yang keempat, keputusan untuk menyelesaikan persoalan antara KPK dengan polisi ada di Presiden. 4 poin yang kita sampaikan. Nah, perlu kita bangga malam hari ini saya sampaikan kepada saudara. Dari hasil saran dan masukan yang kita berikan kepada Bapak Presiden, tanggal 22 Januari, kalau tidak salah, maaf suratnya nggak sebawa, 2015, negara memberikan ucapan terima kasih kepada laki melalui Sekretaris Negara. Suratnya silakan copy, ada dengan saya. Itu negara memberikan terima kasih kepada laki. Bunyinya demikian singkat. Yang terhormat Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum DPP, perihal ucapan terima kasih. Berdasarkan hasil saran masukan kepada Bapak Presiden, maka Presiden berterima kasih kepada laki atas masukan dan saran, ditandatangani oleh Sekretaris Negara. Itu luar biasa. Ini bangsa negara yang terima kasih kepada laki. Kenapa? Kita tidak memihak, kita mencari yang benar. Tidak perlu aksi sana ke sini, tidak perlu dukung sana sini. Yang penting lahirkan kajian, penelitian, pemikiran yang terbaik untuk negeri ini. Nah, karena itu dalam Rakernas ini, ayo kita sama-sama berpikir. Karena itu janganlah saudara-saudara nanti datang Rakernas ini hanya semata-mata mau ke Taman Mini, melihat musik, melihat apa, boleh. Tapi ayo yang diutamakan, kita kedepankan dulu apa yang kita inginkan di dalam Rakernas ini.
Karena ada 3 komisi yang kita nanti sampai kita berikan. Komisi A bicara soal organisasi. Komisi B kita bicara apa? Misalnya hukum. Kita nilai polisinya, kita nilai jaksanya, KPK-nya, pengadilan tipikornya. Ayo kita nilai. Terus kita ngambil penelitian, kajian, masukan apa yang kita perlu sampaikan kepada penegak hukum. Komisi C pemerintahan. Bagaimana pemerintahan saat ini? Terus kita kedepankan good dan clean government. Kita lihat bagaimana. Ayolah kita berpikir. Setelah berpikir, sampaikan presiden, sampaikan ke DPR, sampaikan siapa. Mau dia mau terima, tidak mau terima, urusan belakang. Yang penting Anda sudah berpikir, kita sudah berpikir memberikan karya terbaik untuk negeri ini. Itu yang kita harapkan. Nah, karena itu besok start. Jadi jam 8 dan Bapak Jenderal Purnawirawan kita akan juga menyampaikan materi dengan soft skill-nya. Sudah saudara mengikuti dengan seksama. Dan saya sangat berharap supaya berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari seperjuangannya sama berbahagia. Nanti mungkin saya langsung membawa ke materi tentang organisasi. Habis Bapak Jenderal Ketua Penasihat kita membuka, masuk season yang pertama. Itu tentang organisasi. Sehingga besok orang luar semua yang masuk. KPK datang, insya Allah. Kejaksaan datang, kepolisian datang. Pak Jenderal juga memberikan materi. Nah, besok pun kita usahakan sore kita sudah bisa menyusun rekomendasi komisi A, B, dan C. Nah, ini kita harapkan besok. Saya bawa konsep ini kok tidak sebaca itu Pak saya. Sampai di mana itu? Ya sudahlah. Karena saya tahu saya malu banyak bicara karena Bapak Jenderal lebih hebat daripada saya. Jadi saya agak sedikit nggak enak bicara panjang, nanti saya dikritik beliau. Dan harapan terakhir, saya pertama ucapkan selamat datang, selamat Rakernas. Terima kasih. Akhirnya saya ucapkan semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen, ada Ibu Sekjen, ada Pak Ari dan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Bapak Ketum insyaallah panjang umur, mau berulang tahun, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini akan dilaksanakan, diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Karena saya penasihat, saya memberikan nasihat bahwa tindak pidana korupsi Indonesia ini baik dalam hal jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidananya ternyata semakin meningkat dan berjalan dengan sistematis. Lingkup korupsi sudah merambah ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kita semua sadar bahwa peningkatan tersebut akan membawa bencana terhadap perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat tetap berpegang pada cara-cara lama. Tadi Bapak Ketum mengatakan harus ada saran dan sebagainya. Harus juga berkembang menjadi cara-cara baru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lapangan. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dibutuhkan dalam penyiapan perangkat perundang-undangan sampai dengan pembentukan institusi-institusi pelaksanaannya. Undang-undang tentang pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu dari elemen sistem hukum telah cukup baik. Namun sepertinya setelah sekian lama belum juga mampu menekan terjadinya tindak pidana korupsi secara signifikan. Tindak pidana korupsi ternyata masih saja tetap mewabah. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang, yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan berbagai institusi terkait lainnya, ternyata belum juga menampakkan hasil yang menggembirakan. Terbukti bahwa Indonesia tetap berada sebagai negara yang terkorup selama 8 tahun belakangan ini. Salah satu faktor esensial yang harus mendapatkan perhatian untuk mendukung upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah faktor keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Faktor ini berkaitan erat dengan moralitas yang menjadi muara terwujudnya budaya malu, yaitu malu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun tetap saja faktor pengawasan merupakan faktor yang esensial. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara optimal di semua lini yang dipandang dapat memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil pengawasan dalam bentuk temuan-temuan harus ditindaklanjuti dengan penindakan yang dilakukan secara konsisten. Dalam faktor pengawasan inilah LAKI memberikan kontribusinya. Kontribusi LAKI bertolak dari pengertian terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang tidak saja hanya menjadi perhatian para aparat penegak hukum, namun juga oleh seluruh komponen bangsa. Perlu kiranya dipahami bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi bukan semata-mata tugas institusi penegak hukum dan lembaga atau badan terkait saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, dan bertitik tolak daerah tersebut LAKI mengambil bagian. Dalam kesempatan ini kami memberikan beberapa arahan yang kiranya perlu didiskusikan bersama dalam Takornis agar tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak korupsi dapat lebih ditingkatkan. Arahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mendesain ulang berbagai instrumen pelayanan terhadap publik secara proporsional dan profesional. 2. Memberdayakan berbagai perangkat pendukung secara maksimal. 3. Meningkatkan kegiatan pengawasan sehingga dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan, dan selalu berkaitan dengan akuntabilitas kinerja aparatur. Di samping itu kiranya dalam rakornas ini dapat menghasilkan saran tindak untuk dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan di berbagai bidang, baik yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, metode atau prosedur yang dianut, merubah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, dan meningkatkan hubungan-hubungan lintas sektoral antar institusi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Saran untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut kiranya dapat diwujudkan dalam konsep yang disusun secara sistematis, komprehensif, multi bidang, dan holistik. Satu hal lagi yang kiranya penting untuk didiskusikan yaitu adalah pemahaman bahwa substansi hukum bukan satu-satunya instrumen yang mampu menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. Terjadinya tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor yang menstimulusnya dan adanya peluang yang muncul sebagai dampak dari struktur hukum dan budaya hukum yang belum tertata secara sempurna, sehingga tanpa disadari kedua elemen tersebut telah menjadi faktor pembantu terjadinya korupsi. Sebagai hal tersebut, LAKI memerlukan arahan, petunjuk, dan bimbingan dari instansi terkait. Untuk itu kami sangat mengharapkan dalam kesempatan yang singkat ini para peserta rakornis menempatkan berbagai
mendapatkan berbagai arahan, petunjuk dan bimbingan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam beraktivitas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata sambutan pembukaan yang dapat saya sampaikan. Semoga segala hajat kita ini dikabul dan dimabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu Rakernis lagi ke-8 saya nyatakan dibuka. Ya, evaluasi kepolisian apa sih, kejaksaan apa sih, kan tidak mesti orang bisa membaca semua, tapi laki merupakan kita ingin berjuang bersama-sama menegakkan sesuatu mereka ini, kita melihat kita evaluasi penegak hukum. Melalui kepada pemerintah, kepada penegak hukum, inilah hasil pemikiran anak bangsa yang lain yang untuk kita sumbangkan kepada negeri ini. Nah, kalau kita selama ini sudah jelas ya, artinya kalau kita melihat bahwa orang masing-masing misalnya KPK, polisi, jaksa, ini kan punya peran masing-masing. Nah, tapi kita lihat bagaimana sekarang sebelum terjadi persoalan di KPK dengan Polri ini, kita melihat bagaimana KPK itu punya prestasi yang sangat besar. Karena banyak pejabat-pejabat negara yang bisa ditahan. Sedangkan macam kejaksaan seputar bukan pejabat-pejabat negara bukan yang punya nama ya. Nah, kita harapkan, kita nilai bagaimana juga jaksa punya peran dalam pemberantasan korupsi ini kalau perlu lebih hebat daripada KPK. Kenapa? Karena mereka secara struktural mereka punya sarana dan fasilitas untuk pemberantasan korupsi. Sehingga sekarang tujuan kita bagaimana pemerintah memikirkan KPK, polisi, jaksa itu bersatu. Dan bagaimana kita tingkatkan juga kita harus dukung penilaian anggaran kepada penegak hukum agar mereka bekerja secara objektif dan optimal gitu. Sehingga selaras lah. Kita jaksa polisi sama dalam pemberantasan korupsi. Apa kita? Ya, ada usulan kalau koruptor ini mau dikasih remisi menurut Bapak. Wah, kita tolak betul. Tidak ada ampunan itu. Kenapa? Kalau koruptor itu diberikan satu remisi, pengampunan, itu sangat berbahaya. Kenapa? Itu sama saja sekarang itu tidak memberikan efek jerak kepada pelaku korupsi. Nanti timbul korupsi baru. Kenapa? Nanti kita remisi, kita remisi terus. Tidak ada efek jerak. Kalau pernah para koruptor itu tidak remisi, kalau pernah diberikan tempat tempat tahanan yang jauh akses dari masyarakat, misalnya bisa Kambangan atau Pulau itu perlu yang perlu pemerintah pikirkan. Jangan diberikan peluang dan kesempatan para koruptor itu untuk diberikan remisi. Lelaki sangat tidak setuju. Kita perlu sanksi yang sangat berat. Itu juga kita mau lahirkan rekomendasi kita sampaikan kepada pemerintah. Jatimnet Online membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.